Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 10, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Dr. Edison Pasaribu MTH, Gembala Sidang GKO Glory. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 10, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Makmur Simanjuntak STH, Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB di gereja. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 6.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Berikut ini adalah jadwal kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Selamat bergabung bagi saudara Gogona Jonathan Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 14-19 Agustus 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 10, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Dr. Edison Pasaribu MTH, Gembala Sidang GKO Glory. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 10, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Makmur Simanjuntak STH, Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB di gereja. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 6.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB di gereja.
Berikut ini adalah jadwal kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Selamat bergabung bagi saudara Gogona Jonathan Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 14-19 Agustus 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 10, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Dr. Edison Pasaribu MTH, Gembala Sidang GKO Glory. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 10, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Makmur Simanjuntak STH, Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB di gereja. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 6.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Berikut ini adalah jadwal kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Selamat bergabung bagi saudara Gogona Jonathan Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 14-19 Agustus 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Salam. Ya, kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, Jemaat Kekasih Kristus, dalam ibadah ini mari kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran bagi Allah. Kita bersatu teduh, saat teduh dimulai.
Mari kita bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan dengan naikkan pujian, mari puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Hidupnya di dunia, haleluya. Tanpa dosa dan cela, haleluya. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Pada hari ini Nas membimbing terambil dari dalam Roma 10 ayatnya yang ke-10 demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Takut temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dan sayang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, Kau rangkul dalam kasih, pendosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak, mencari aku yang sesat. Saudara-saudara sekalian, sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran. Oleh karena itu sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, diberi kesempatan bagi kita untuk mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan.
Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Amin. Jemaat sekalian seundang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan atas keampunan segala dosa kita, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat duduk kembali. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara-saudara, kita akan berteduh sejenak mendengarkan persembahan pujian dari suku Batak. Dipersilakan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Kelukesan 356 bait pertama dan kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Allah kami dalam Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami dan Gembala Agung kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap detik hidup yang Kau oleh kami alami bersama dengan Tuhan. Bahkan di saat pagi hari ini Tuhan berikan setiap kami hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kesempatan ini kami siapkan hati dan segenap hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kiranya hikmat-Mu memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Bahkan kekuatan dari Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan setia dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami semua yang mendengarkan. Demikian hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Demi Yesus Kristus, firman itu sendiri kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Jemaat sekalian, untuk menyambut firman Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri bagi yang bisa berdiri. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-10, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Kita akan bacakan bagian firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan memulai ayat yang ke-4, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-5 demikian silih berganti hingga ayatnya yang ke-15 di bawah judul perikop kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah aku turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik ke antara orang mati? Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata
barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Salam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji nama Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian di Jemaat Depok 1. Sudah lama sekali rasanya tidak berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sampai datang, selamat datang hambanya Bapak Pendeta Martinus Horisa, ternyata hadir pagi hari ini dari Papua. Gitu ya. Selamat datang Pak Pendeta, bisa berjumpa kembali di Depok 1 pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian di dalam Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, seperti halnya dituliskan di dalam judul perikop kita, yaitu kebenaran karena iman. Sekali lagi dari bacaan firman Tuhan di saat pagi hari ini, tema yang diberikan bagi kita yaitu kebenaran karena iman. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian di dalam Yesus Kristus, ada sebuah persoalan, atau mungkin saya sebutkan dua persoalan, yang salah satunya dalam bacaan kita disebutkan oleh Rasul Paulus tentang kebenaran. Persoalannya adalah bahwa ternyata mereka yang dahulunya menjadi penerima janji keselamatan dari Allah, atau orang-orang yang sudah menerima kebenaran di dalam Allah sejak dari awal, ternyata pada akhirnya ketika kebenaran yang sesungguhnya itu datang, mereka tidak mengerti kebenaran itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat di sini, katakan di pasal yang ke-10, diawali bait di ayat yang pertama disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang pilihan Allah, milik kepunyaan Allah, mereka begitu giat di dalam kegiatan mereka dalam Allah, namun mereka tidak hidup di dalam pengertian yang benar tentang kebenaran. Ini menjadi sebuah persoalan. Bagaimana kita mungkin dalam kehidupan kita, seringkali kita begitu aktif, kita mungkin adalah orang-orang yang rajin melakukan kegiatan-kegiatan agama kita, tapi tidak hidup di dalam pengertian yang benar tentang sebuah kebenaran. Dalam hal ini Rasul Paulus sebagai seorang nasionalis sejati, sebagai orang Yahudi yang sudah dimerdekakan, bahkan sudah hidup di dalam kebenaran sejati dalam Kristus Yesus, memiliki kerinduan yang sangat dalam di dalam hatinya. Dia sangat rindu bahwa orang-orang yang seharusnya menerima janji keselamatan itu, yaitu kebenaran di dalam Injil Yesus Kristus, ternyata mereka tidak hidup di dalamnya. Maka dia sangat bergumul di dalam hatinya. Dia dari kedalaman hatinya, bahkan bukan hanya di dalam kedalaman hatinya, dia bahkan mengatakan di dalam doanya pun dia sangat merindukan bahwa seluruh bangsanya, orang-orang Yahudi, hidup di dalam kebenaran yang sejati itu, yaitu mereka diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kenapa mereka bisa seperti itu? Mereka berpikir seperti ini, ada dua hal alasannya. Alasan yang pertama adalah mereka berpikir bahwa di dalam hidup mereka, mereka sudah menerima sebuah kebenaran, yaitu apa yang telah mereka terima dari Musa. Karena mereka juga meyakini itu datangnya
dari Tuhan. Maka bagi mereka adalah kebenaran itu adalah kebenaran ketika mereka melakukan hukum Taurat di dalam hidup mereka. Jadi mereka berupaya terus-menerus mengatakan bahwa kami harus hidup di dalam melakukan hukum Taurat. Namun persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu bahkan membaca bagian firman Tuhan bahwa sesungguhnya Taurat itu dirancang supaya semua umat manusia hidup dalam rancangan Allah menuju kepada penggenapan yang sejati, yaitu sesungguhnya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena dikatakan di ayat yang keempat dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Namun kalau kita melihat sejak di zaman Yesus pun kehadiran Kristus menjadi kehadiran yang membuat mereka semua murka dan menolak Kristus. Karena menganggap kehadiran Kristus membawa sebuah pengajaran yang baru. Bahkan menganggap kehadiran Kristus adalah sebuah penghinaan kepada Allah mereka. Yaitu sebuah ketetapan-ketetapan yang sudah mereka yakini bahwa ketika mereka hidup di dalamnya, mereka akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, namun dalam tabiat kita sebagai manusia berdosa, persoalannya adalah memang hukum Taurat diberikan ketika orang-orang dengan sempurna hidup melakukan ketetapan-ketetapan, yaitu hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa, mereka juga akan diselamatkan. Namun dalam tabiat kita sebagai manusia, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itu persoalannya. Oleh karena itu, walaupun mengatakan bahkan Rasul Paulus pun tidak menyangkal, boleh kamu melakukan hukum Taurat, tapi persoalannya adalah dalam tabiat kita sebagai manusia berdosa, justru hukum Taurat itu tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Oleh karena itu, ada sesuatu jalan yang baru, sesuatu yang mudah untuk kamu dapatkan. Dan itu bukan sesuatu yang sukar untuk didapatkan sebagaimana kutipan Rasul Paulus terhadap perjanjian lama apa yang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Ulangan dan lain sebagainya. Bahwa keselamatan mereka tidak harus pergi ke sorga. Bahkan mereka tidak perlu datang ke dunia orang mati untuk mencari kebenaran itu. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kebenaran itu, bahwa keselamatan itu tidak sesukar itu. Karena itu tidak mungkin kita pergi ke sorga untuk membawa Allah Yesus turun, bahkan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tidak seperti itu. Tapi keselamatan itu, kebenaran itu sangat begitu dekat di dalam dirimu, hanya sejauh di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang mereka buat sehingga mereka tidak hidup di dalam kebenaran adalah karena memang mereka sedang mengatakan di ayat yang pertama, pasal 10 dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian kepada mereka, ayat 3, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk menerikan kebenaran mereka sendiri, dan maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Alasan yang kedua adalah sesungguhnya ketika mereka tidak mengenal kebenaran Allah, yang kedua adalah karena memang mereka ingin mendirikan kebenaran menurut mereka sendiri. Ini menjadi persoalan. Kalau standar kebenaran itu adalah berdasarkan apa yang benar menurut setiap orang, menurut kita pribadi, maka kebenaran itu bukan kebenaran yang sejati. Kebenaran hidup kita ketika menjadi milik kepunyaan Allah seharusnya kebenaran menurut standar Allah, bukan kebenaran menurut standar manusia. Itu alasan mereka. Karena sekali lagi mereka bersikukuh bahwa kebenaran itu harus berdasarkan apa yang mereka mau. Yang pada akhirnya sesungguhnya dikatakan alasan yang ketiga. Alasan sesungguhnya juga adalah karena memang mereka tidak mau menaklukkan hidup mereka di dalam kebenaran Allah. Ini adalah persoalan yang dihadapi oleh umat itu, yang pada akhirnya
Inilah yang membuat hati seorang Rasul Paulus yang sudah menerima kebenaran sejati sebagai orang Yahudi yang begitu rindu sekali melihat umatnya yang sesungguhnya penerima kebenaran janji-janji keselamatan itu. Namun karena mereka sekali lagi tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya, mereka hanya pengen hidup sesuai dengan kebenaran mereka sendiri, dan mereka tidak mau tunduk takluk kepada kebenaran Allah, membuat mereka tidak diselamatkan. Dan puji nama Tuhan, tentu kita bukan lagi ada di situ. Amin. Kehadiran kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hadir dalam persekutuan kita hari ini, tentu karena kita adalah orang-orang yang percaya, yaitu karena hidup di dalam kebenaran karena iman. Kita bersyukur bahwa kita tidak lagi dituntut untuk hidup di dalam melakukan Taurat itu untuk mendapatkan keselamatan. Kita tidak lagi dituntut untuk melakukan atau mengejar dengan melakukan perbuatan-perbuatan dengan usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, karena kalau kita sendiri yang mengupayakan keselamatan dengan perbuatan-perbuatan baik, padahal tabiat kita adalah tabiat dosa, maka seorang pun di antara kita tidak akan pernah ada yang mendapatkan keselamatan. Dan puji nama Tuhan, kita bersyukur sekali bahwa hidup kita sudah diberikan oleh Allah dengan begitu mudah. Itu sekali lagi karena kebaikan dan kasih Allah semata-mata. Karena kasih anugerahnya begitu besar bagi setiap kita, kita tidak lagi harus mengupayakan demikian rumitnya, demikian susah dan sukarnya ketika kita akan mengupayakan dengan kekuatan kita. Tapi apa yang susah itu sudah dibuat Allah menjadi mudah. Kita tidak perlu lagi mencari sesuatu yang sukar seperti apa yang mereka pikirkan, harus mencari atau menurunkan Allah dari sorga, bahkan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita tidak perlu melakukannya, tapi Allah sudah melakukannya. Tinggal yang hanya diminta kepada kita adalah bagaimana kita beriman terhadap semua apa yang sudah dikerjakan oleh Allah yang bisa kita kerjakan. Yang hanya diminta bagi setiap kita adalah bagaimana kita percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan kepercayaan itu diungkapkan dalam dua hal. Yang pertama dikatakan bahwa kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini penting sekali. Karena ketika kita mengaku dengan mulut kita, ini harus diingatkan, ini harus sejajar dan kemudian tentang seruan-seruan kita, tentang pengakuan-pengakuan kita dalam menjalani kehidupan kita yang disebut dengan ketekunan sebagai orang-orang percaya dalam mengikut Tuhan. Orang yang mengaku dengan mulut tentu akan berawal dari hati yang percaya. Maka dalam hal ini ada dua hal yang saling terkait. Disebutkan kita harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Namun di atas dikatakan bahwa kita harus percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kita diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah dua hal yang saling terkait. Kita mengaku dan kita percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Orang yang hanya mengaku dengan mulut tapi tidak percaya dengan hati, ini sekarang menjadi sebuah lelucon dalam kehidupan kekristenan kita. Ada pertanyaan-pertanyaan termasuk dari pemuda-pemuda, dia bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa sih sekarang ada teman-teman kami dulu mereka begitu rajin ke gereja? Di masa muda mereka rajin ke gereja, namun pada akhirnya ketika mereka menikah, ada yang meninggalkan Kristus. Mereka tidak lagi ada dalam gereja, tapi mereka sudah beribadah di dalam agama yang lain. Maka pertanyaan saya adalah, adakah orang yang sungguh-sungguh percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut akan melakukan hal itu? Tidak ada. Maka mungkin saya akan bertanya, yang kemungkinan yang terjadi adalah bahwa orang itu hanya mengaku saja dengan mulutnya,
namun kesungguhan percaya di dalam hati tidak benar-benar dilakukannya. Maka pada akhirnya dia bisa menukar percayanya dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Entah dengan laki-laki yang ganteng, entah dengan uang yang banyak, entah dengan apapun yang lain di dalam dunia ini. Namun sesungguhnya ketika mereka adalah orang-orang yang percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut mereka, maka sesungguhnya mereka sampai kapanpun tidak akan pernah meninggalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Disebutkan kembali di ayat-ayat sebelumnya dalam peristiwa bagaimana kemudian ketika pengakuan dan semua kepercayaan kita itu ketika diperhadapkan dengan menghadapi dunia ini, secara khusus dengan setiap penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang terdahulu kita, orang-orang Kristen di awal-awal. Mereka yang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa mereka, maka pada akhirnya mereka tidak akan pernah menyangkal sekalipun tentang Yesus dalam hidup mereka. Bahkan mereka pun tidak akan pernah malu mengakui Yesus dalam seluruh kehidupan mereka. Enggak pernah. Banyak contoh dan bukti yang bisa kita lihat. Secara khusus tentang sebuah perubahan hidup yang terjadi dari rasul-rasul Kristus. Yang dulu mereka memang hidup bersama dengan Kristus. Melihat bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus berbuat sesuatu terhadap masyarakat. Namun ketika mereka sudah melihat, waktu Yesus ditangkap kemudian mati, mereka semua adalah orang yang takut. Mereka kocar kacir kemana-mana. Karena mereka kehilangan Kristus. Karena Yesus sudah mati, disalibkan dan dikuburkan. Namun ketika mereka melihat bahwa Yesus telah bangkit dan mereka percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Ia adalah Tuhan mereka yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan mereka. Mereka yang dulu adalah orang-orang yang begitu takut bahkan lari karena dianggap sebagai pengikut Kristus, tapi justru mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka akan mengakui Kristus. Mereka tidak akan malu. Bahkan mereka tidak akan takut mati. Karena mereka tahu hidup mereka ada di tangan yang mereka sedang percayai. Yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini penting sekali diingatkan kepada setiap kita. Yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita di masa ini. Yaitu begitu kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengupayakan keselamatan kita dengan melakukan hukum Taurat. Tapi kita cukup percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Dan itu kita terus pegang sampai akhir hidup kita. Bahkan sekalipun ada penganiayaan, bahkan sekalipun nyawa kita akan menjadi taruhannya, kita mau tetap berpegang teguh di dalamnya. Maka dengan demikian kita adalah orang-orang yang telah hidup. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kebenaran karena iman. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam panggilan kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita yang sudah hidup di dalam kebenaran karena iman, panggilan itu tidak boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri. Amin. Tanggung jawab ada pada setiap kita. Oleh karena itu dikatakan tadi bahwa mereka yang sudah menyerukan nama Tuhan atau mereka yang sudah menyerukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka akan diselamatkan. Dan itu adalah saya dan kita semua. Amin. Namun seperti halnya yang dirindukan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka yang belum mendengarkannya, bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan dikatakan tadi, jika tidak ada yang mendengarkan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa mendengarkannya jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana bisa memberitakannya jika tidak ada yang mengutusnya? Dalam pengertian lain, sama sehalnya yang dikatakan oleh Yesus, bahwa tuaian memang banyak,
tapi pekerja sedikit. Persoalannya menjadi ada di kita sekarang. Sebagaimana halnya kemarin di dalam tata ibadah HUT GKO yang ke-44. Diingatkan kembali kepada kita tentang visi misi GKO di tahun 2027. Bagaimana mendirikan 100 jemaah. Maka panggilan ini juga penting bagi setiap kita. Kita sudah adalah orang-orang yang hidup di dalam iman karena kebenaran dalam Kristus Yesus. Maka di sini diingatkan kembali kepada setiap kita. Kita dibutuhkan untuk pergi memberitakan supaya banyak orang di luar sana yang mendengar dan mereka pada akhirnya berseru dan diselamatkan. Jangan hanya ketika kita ada di masa gereja saat ini. Ketika Yesus 2020 tahun yang lalu berkata, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Jangan kita yang hidup di zaman sekarang, di zaman anugerah yang sudah enak dan luar biasa ini, pekerja sedikit tapi tidak ada yang mau bekerja, ini menjadi persoalan tersendiri bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jika para rasul tidak pergi dan taat melakukan apa yang Yesus perintahkan bagi mereka untuk menyaksikan, memberitakan kabar baik yaitu kebenaran, keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita hari ini tidak menjadi orang-orang yang diselamatkan karena kebenaran oleh iman itu. Oleh karena itu jangan biarkan keselamatan itu, kabar baik itu, kebenaran karena iman itu berhenti begitu saja di masa kita, di dalam hidup kita. Kita tidak perlu melihat kiri kanan kita, tapi mari kita melihat diri kita sendiri. Kita perlu belajar bagaimana untuk taat meresponi apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita diselamatkan bukan untuk duduk dan berdiam diri, tapi kita diselamatkan supaya kita juga memberitakan keselamatan yang sudah kita sudah terima itu. Kita hanya diminta untuk mau pergi diutus, dan pengutusan itu selalu diberikan kepada setiap kita. Bahkan nanti sehabis ibadah ini kita diutus untuk pergi untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kalau setiap utusan-utusan yang diberikan oleh setiap pelayan firman, bahkan gereja yang mengutus kita dalam penyertaan Roh Kudus, namun kita menjadi orang-orang yang pasif dan tidak mau memberitakan kasih setia Tuhan itu, maka mereka yang di luar sana seperti hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka juga pada akhirnya tidak menjadi orang-orang yang diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita responi dengan sebuah komitmen bahwa kita juga memingin seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak hanya punya keinginan, Rasul Paulus juga punya hati untuk berdoa untuk mereka untuk diselamatkan. Ini adalah sebuah ketulusan terdalam di dalam dirinya. Maka harapannya ini juga sama seperti kita. Itu artinya ketika Rasul Paulus mengatakan, saya sangat pengen, bahkan bukan hanya pengen dalam hati, tapi mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan. Apa artinya itu? Rasul Paulus sama seperti halnya Yesus, yang menginginkan bahwa manusia itu tidak ada yang mati binasa karena dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Maka dalam hal ini mari kita juga memiliki visi yang sama seperti Kristus dan juga sama seperti Rasul Paulus. Punya kerinduan, yaitu kasih, hati dan doa, bahkan bukan hanya doa tapi seluruh hidup kita menjadi sebuah kesaksian untuk mereka yang belum mendengarkan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak mudah, tapi butuh komitmen, kemauan untuk diutus mau melakukannya. Saya vikaris pertama di Jayapura, Pak Pendeta Orisa menjadi gembala di sana. Dulu saya diutus dibuat di Arso, di Kerom. Di sana itu mau didirikan pos pelayanan. Tapi sebenarnya tidak pos pelayanan, hanya dibangun tempat saja. Kemudian saya ditempatkan di situ, enggak ada orang di sana, tidak ada orang Kristen di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang saya lakukan di sana? Saya kemudian tinggal di sana 2 minggu, kemudian saya berikan laporan kepada jemaat Indo, waktu itu masih Pak Pendeta Jalan Senturi. Saya katakan bahwa di sana tidak akan mungkin terjadi dilakukan pembangunan pos pelayanan.
Saya tidak mau menyangkali Tuhan sampai hari ini kayaknya tidak terjadi di Arso. Gak ada ya Pak Pendeta Orisa? Enggak ada sekarang pos itu. Karena di Koirom Arso 4 itu sudah saya katakan sudah ada 9 denominasi gereja di tempat itu. Kalau kita mau mendirikan pos pelayanan di tempat itu enggak mungkin. Karena orang-orang di sana pun adalah orang-orang trans dan terbatas. Tapi kalau saya mau di sana, saya mau menjadi penginjil di situ. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya di sana 1 tahun. Sepanjang 1 tahun saya hanya bergaul bersama dengan mereka yang tidak seiman dengan kita. Mereka adalah orang-orang transmigran dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada yang dari Jawa Barat. Mereka adalah orang-orang Muslim, bahkan orang-orang dari Bali ada tinggal di sana. Hari-hari saya di sana cuma bergaul dengan mereka. Dengan seluruh kegiatan-kegiatan mereka, entah di ladang, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, saya pun duduk bersama dengan mereka, bahkan adat-adat yang mereka lakukan. Dan mereka tahu saya pendeta, walaupun saya vikaris, mereka bilang saya pendeta. Dan pada akhirnya mereka bilang begini, baru kami tahu ternyata ada pendeta seperti Pak Simanjuntak. Bapak Ibu 1 tahun di sana, saya hanya kesaksikan kalau orang-orang Kristen yang beribadah ada bersekutu bersama di pos pelayanan kita. Tapi saya tidak mau hitung itu. Selama saya 1 tahun ada di sana, cuma 1 orang. Dari selama 1 tahun di situ hanya 1 orang yang percaya dari non-Muslim, non-Kristen dari non-Kristen yang masuk Kristen. Dan itu pun dia tidak mau dilayani di pos itu. Saya bawa ke Jayapura dan dilayani oleh Pak Pendeta Jalan Syanturi. Dia pegang-pegang jimat, dibakar dulu baru dia terima Yesus. Yang saya mau katakan kira-kira seperti ini. Kalau kita punya komitmen, ini tidak mudah untuk bersaksi dan memberitakan Injil bagi orang, apalagi mereka yang tidak seiman dengan kita. Tugas kita adalah memberitakan keselamatan bagi mereka. Kalau yang sudah seiman, tinggal ajak aja untuk beribadah bersama kalau tidak aktif. Tapi tanggung jawab kita adalah bagaimana memberitakan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Maksud saya seperti ini, kenapa saya beritakan ini? Paling tidak kita punya komitmen secara pribadi, walaupun 1 tahun, maka ada orang yang percaya kepada Kristus karena mereka memang kita memiliki visi yang sama dengan Kristus, yang rindu melihat mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu lagi ke daerah-daerah mana. Visi kita ada di lingkungan sekitar kita. Amin. Di kiri kanan kita banyak orang yang perlu mendapatkan Injil keselamatan, kebenaran itu dalam Kristus Yesus. Kalau setiap kita di Jemaat Depok 1 ini, 1 orang 1 tahun, kira-kira 2027 bisa dapat gak 1 jemaat besar? Bisa. Kita berapa kakak? 100 lebih? 200 jiwa? 300 jiwa? 1 tahun, berarti sampai tahun 2027 ada 4 jemaat dewasa. Amin? Hanya masalahnya adalah apa yang Yesus katakan. Sudah tuayan banyak, pekerja sedikit, tapi yang sedikit ini tidak mau bekerja. Ini persoalannya. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana mereka mau berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak mendengarkan Injil? Bagaimana mereka mendengarkan Injil kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka mau memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Gereja mengutus kita, Roh Kudus mengutus kita, Kristus mengutus kita. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah, kita sudah diutus berulang-ulang, tapi kita tidak mau memberitakan. Bagaimana mereka mau dengar? Bagaimana mereka mau berseru bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup mereka? Ini tantangan bagi setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak hanya cukup untuk mendengarkan kebenaran, tapi kita harus responi. Kita harus punya komitmen, secara khusus punya kemauan untuk melakukan itu. Tidak ada kata terlambat. Urusan mereka percaya atau tidak, itu urusan Tuhan yang akan membuat mereka berubah. Yakinlah, Roh Kudus akan menolong kita. Bahkan di sini dikatakan, bahkan mereka yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus dalam Tuhan mereka, ketika mereka dihadapkan dengan penganiayaan pun, firman Tuhan katakan bahwa mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka sama sekali tidak akan pernah Tuhan permalukan dalam hidup mereka. Apalagi kita mau komitmen untuk melakukannya, maka yakinlah Tuhan menyertai kita.
bahkan Tuhan pun tidak akan mempermalukan kita. Mari kita mau berpegang teguh, mari kita lakukan tanggung jawab kita, supaya kita memiliki visi yang sama dengan Tuhan, dengan rasul-rasulnya, supaya mereka mendapatkan keselamatan di dalam iman mereka. Tuhan menolong kita dan memampukan kita melakukannya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang kita dengar. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang begitu indah yang kami dengarkan pagi hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa keselamatan yang kami terima bukan karena perbuatan kami, bukan karena ketaatan kami melakukan hukum Taurat, tapi semata-mata karena kami hidup di dalam iman, di dalam kebenaran, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah setiap pengakuan yang tulus dari mulut dan hati yang percaya yang kami lakukan, ini benar-benar kami wujud nyatakan dalam setiap praktik kehidupan kami, yang kami responi dengan sebuah tindakan bahwa kami menjadi pribadi yang mau diutus, pribadi yang mau memberitakan, pribadi yang mau memperdengarkan suara kebenaran ini bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami yang belum mendengarkannya. Tuhan, lebih daripada itu, kiranya Engkau tanamkan kasih-Mu di dalam setiap hati kami, bahkan doa-doa kami, bahkan sikap kami, biarlah kami wujud nyatakan bagi keselamatan mereka yang belum mendengarkan Injil ini, ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur buat firman Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Kesan 742, bab pertama dan kedua. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, kurbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Rada Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, waktunya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan kita yang diucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri
Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam syafaat kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk menaikkan doa-doanya secara pribadi. Nanti kita akan akhiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meresponi firman Tuhan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di saat pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan setiap doa-doa kami yang kami yakini bahwa Tuhan adalah jawaban dari seluruh pergumulan perjalanan kehidupan yang kami jalani dalam mengikut Tuhan. Secara khusus pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk suku Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Meresponi firman Tuhan, kami mau berdoa untuk suku ini yang masih terbelenggu dengan seluruh praktik-praktik, bahkan hidup di luar keselamatan dalam Kristus, bahkan praktik-praktik okultisme yang masih meliputi seluruh kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan boleh berkenan Allah manggil pekerja-pekerja untuk fokus menjangkau orang Kikim yang ada di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Bahkan sekiranya Tuhan ada yang ada di antara kami yang berkenan bahkan terbeban hatinya untuk Tuhan kirim, biarlah Tuhan Engkau gerakkan setiap hati kami, bahkan Tuhan akan mampukan setiap orang-orang yang Tuhan utus dengan kuasa penyertaan Tuhan di dalam setiap pemberitaan mereka, bahkan di dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, di dalam seluruh pelayanan mereka. Tuhan kiranya Engkau yang menopang. Roh Kudus kiranya akan menolong setiap pelayanan mereka, sehingga setiap belenggu-belenggu yang mereka masih lakukan dalam okultisme itu bisa dipatahkan, bahkan itu boleh dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan Bapak coba berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berikan hati bagi setiap kami orang yang telah Tuhan selamatkan, menjadi pendoa-pendoa, bahkan bukan hanya menjadi pendoa, tapi menjadi pribadi-pribadi yang siap Tuhan utus, bahkan siap memberitakan, bahkan siap memperdengarkan berita keselamatan kebenaran di dalam Kristus Yesus bagi setiap suku-suku di negara kami, bahkan terlebih Tuhan orang-orang yang belum percaya di sekitar kami, baik di lingkungan rumah kami, teman sepergaulan kami, lingkungan pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah kami Tuhan berikan keberanian, bahkan Tuhan berikan hati, komitmen dengan penuh dengan kasih Kristus yang mau supaya setiap mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di saat pagi hari ini juga Tuhan, kami bersama dengan seluruh umat-Mu datang menopang di dalam doa untuk setiap keluarga di dalam jemaat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Suparman Simatupang, keluarga Ibu Netmin Atameng Pati, keluarga Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Harjanto. Demikian keluarga Bapak Toto Haryanto, keluarga Bapak Gempur Prahoro, keluarga Bapak Christian Marunai, demikian Bapak Hari Patisianya, demikian Bapak Weni Hari Nusi, Bapak Irman Robinson Pardede, demikian keluarga Bapak Agustinus Budiono. Terima kasih Bapak, hingga saat ini Engkau yang terus menggembalakan perjalanan setiap keluarga-keluarga ini dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah untuk seterusnya dan untuk selamanya Engkau juga yang akan terus hadir di tengah-tengah setiap rumah tangga mereka, di dalam seluruh pergumulan dan kehidupan mereka. Berikan mereka setiap ketundukan hati kepada Kristus yang menjadi sumber kebenaran bagi seluruh kehidupan mereka berumah tangga. Tuhan kiranya anugerahkan setiap kesehatan bagi setiap mereka, bahkan mereka yang mungkin sedang bergumul dalam kesehatan, Tuhan topang, berikan kekuatan, bahkan belas kasih dan kemurahan-Mu kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka di dalam kehidupan rumah tangga, berkati setiap suami, setiap bapa, bahkan setiap orang tua di tengah-tengah keluarga, dalam setiap fungsi mereka boleh menjadi orang tua teladan, bahkan berfungsi benar sebagaimana seharusnya, sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam keluarga. Biarlah mereka boleh menunaikan setiap tanggung jawab mereka, memenuhi kebutuhan mereka setiap hari, bukan hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan jasmani keluarga lewat setiap pekerjaan mereka, tapi mereka juga memiliki fokus lebih untuk memperhatikan pertumbuhan iman rohani dalam setiap anggota keluarga mereka, ya Tuhan. Memberkati juga setiap hubungan suami istri dalam keluarga, supaya mereka boleh menjadi keluarga yang harmonis, saling melengkapi, saling menguatkan dalam setiap tanggung jawab mereka, secara khusus menjadi orang tua teladan bagi setiap anak-anak di dalam keluarga. Memberkati setiap pekerjaan di dalam keluarga yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan berkati supaya hidup mereka terpelihara karena Tuhan. Demikian setiap anak-anak di dalam keluarga Tuhan memberkati, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang hormat patuh,
bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang bertumbuh dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan berikan pertumbuhan yang seimbang, tubuh yang sehat, emosional yang sehat, bahkan intelektual, bahkan spiritual, mereka terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Bahkan mereka yang ada di bangku pendidikan, Tuhan kiranya memberkati, supaya mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka, dalam meningkatkan setiap kapasitas mereka, untuk meraih masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Dan biarlah masa depan setiap anak-anak mereka adalah masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Bapa, sekiranya mereka sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, Bapa, biarlah belas kasih dan kemurahan-Mu mengangkat bahkan menjawab setiap doa-doa dan pergumulan mereka. Berikan jawaban bagi mereka Tuhan, supaya mereka juga melihat kasih setia mereka Tuhan nyata bagi setiap mereka. Bahkan Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun mereka sedang diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan berat sekalipun. Ya Tuhan, Bapa, kami serahkan seluruh keluarga ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menjaga keluar masuk mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga topang di dalam doa untuk setiap anggota jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit dan membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Bapa, kami doakan untuk Ibu Lemima Turnip Sialoho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Trihandini, Bapak Kristopel Tampani, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Hari Inusi, Adik Patricia Gwenevi Saulina Dasala. Bapa di surga, Tuhan lebih tahu apa yang sedang mereka alami dan derita saat ini. Kami hanya memiliki iman dan percaya bahwa mujizat Tuhan nyata adanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Bapa, bersama dengan umat-Mu kami menyatukan hati kami, biarlah belas kasih dan kemurahan Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap mereka yang sedang bergumul dalam sakit mereka. Nama-nama mereka terus kami banjatkan di hadapan Tuhan. Bapa, berbelas kasihlah mereka kepada mereka ya Tuhan. Biarlah dengan kekuatan Tuhan memampukan mereka melewati setiap kelemahan-kelemahan mereka yang sedang mereka hadapi. Biarlah di dalam sakit mereka juga boleh melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Biarlah hidup mereka terus senantiasa bergantung kepada Engkau. Iman dan pengharapan mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Bahkan semangat, kekuatan, penghiburan, sukacita Engkau nyatakan bagi setiap mereka ya Tuhan. Bapa, biarlah setiap apa yang mereka upayakan untuk proses kesembuhan, pemulihan bagi mereka, lewat obat-obatan, makan, minum, bahkan setiap istirahat mereka, kiranya Tuhan menjadi sarana di tangan Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga yang tetap setia mendampingi, merawat mereka dalam setiap sakit mereka. Tuhan, biarlah berikan mereka kasih, berikan mereka kesabaran, kekuatan Tuhan untuk tetap semangat memberikan perawatan, pendampingan dengan kasih yang tulus bagi setiap anggota keluarga mereka yang sedang sakit. Biarlah dengan kekuatan Tuhan mereka mampu melakukannya dengan penuh kesetiaan, ya Tuhan. Dan biarlah lewat setiap pelayanan mereka yang penuh kasih dan keikhlasan, itu juga menolong mereka untuk semakin sehat dan pulih kembali dalam setiap sakit mereka. Bapa di surga, kami juga bersuka cita bersama Tuhan atas pertambahan usia Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu dalam 1 minggu ke depan dalam ulang tahun mereka. Bapak, kami bersyukur bersama dengan Sheryl Vanessa Putri Agustina Oli, Dina Julius Tameon, Bapak Hari Widi Gunawan, Ibu Sein Meibe Anapu, Bapak Agustinus Budiono, Ibu Supartina Makatipu, Alvino Cesar Tahalea, William Harimurtilase, Bapak Suparman Stumiang, Marcelino Gevano Zabnat Etiori, Saudara Lady Jerny Peters, Bapak Saibun Sitorus, demikian Saudari Erna Selviminda Naibahu. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mengizinkan mereka memasuki usia mereka yang baru. Bahkan biarlah kiranya nanti ketika mereka menjalani usia mereka, mereka boleh melihat begitu besar kasih Tuhan nyata atas hidup mereka. Biarlah mereka boleh menjalani usia mereka yang baru dengan sebuah syukur sukacita di dalam Tuhan. Bahkan hidup mereka senantiasa dijaga, dipelihara oleh Tuhan di dalam setiap keberadaan mereka. Lingkahi mereka dengan rasa syukur bersama dengan anggota keluarga mereka terkasih. Bahkan sekiranya Tuhan mereka sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, biarlah juga Tuhan dengarkan setiap seruan doa-doa mereka minta tolong di hadapan Tuhan. Bapak, kami juga mau datang di hadapan-Mu
menyerahkan gerejamu Depok 1 di tangan Tuhan. Terima kasih sampai hari ini Engkau terus memakai gerejamu dalam seluruh panggilan kami untuk mewujud nyatakan panggilan Tuhan bagi gerejamu untuk menunaikan karya Kristus di tengah-tengah dunia melalui gerejamu Depok 1 di tempat ini. Tuhan tolong kami terus menjadi gereja yang bersekutu, gereja yang melayani, bahkan gereja yang bersaksi dan gereja yang bersatu di dalam seluruh panggilan kehidupan kami di dalam jemaat. Oleh karena itu hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan, Tuhan percayakan untuk melayani. Baik gembala sidang bersama dengan seluruh para penatua, bahkan komisi-komisi, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, multimedia, mugar, bahkan koster, siapapun Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani di dalam gerejamu, biarlah Engkau boleh menolong mereka. Kasih Kristus menyertai setiap pelayanan mereka. Kuasa dan otoritas Tuhan menyertai seluruh pelayanan-pelayanan mereka. Sehingga seluruh pelayanan mereka boleh berdampak bagi pertumbuhan iman, bagi seluruh umatmu, untuk terus semakin serupa dengan Kristus. Bahkan terus mau berkomitmen hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam seluruh panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu kiranya Tuhan memberkati setiap anggota keluarga mereka Tuhan. Tuhan anugerahkan untuk setiap kesehatan, kecukupan dalam seluruh kehidupan mereka. Dan biarlah juga Tuhan setiap keluarga-keluarga pelayanmu menjadi teladan hidup bagi seluruh pelayanan, bagi seluruh anggota jemaat di Depok 1 ini Tuhan. Demikian seluruh umatmu, Tuhan kiranya tolong dalam seluruh kehidupan mereka, mulai dari anak-anak sampai orang tua, bahkan para lansia, duda, janda maupun anak yatim piatu. Tuhan Yesus biarlah terus Engkau berkati seluruh umatmu dalam seluruh panggilan hidup mereka. Bapa, Engkau akan menolong dalam setiap pergumulan pribadi dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa, kami doakan besar khusus untuk para lansia, Tuhan, para janda dan duda di dalam kehidupan jemaatmu. Tuhan, Engkau yang akan menggendong, menopang hidup mereka, menguatkan, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kecukupan, iman dan pengharapan mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Dan pakai kami semua umatmu untuk boleh menjadi pelayan kasih, memberikan yang terbaik bagi hidup orang tua kami dalam kehidupan mereka sebagai lansia, janda, bahkan duda, anak yatim di tengah-tengah jemaatmu. Ya Tuhan, inilah kehidupan seluruh umatmu di dalam seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Terlebih ya Tuhan, berkati seluruh umat menjadi jemaat yang aktif di dalam setiap pelayanan-pelayanan di dalam gerejamu, supaya kami boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama. Kami semakin kuat sehati sejiwa di dalam Kristus, di dalam kehidupan berjemaatmu di Depok 1 ini. Dan biarlah kami boleh Tuhan pakai berdampak secara khusus bagi Depok bahkan lingkungan di mana kami berada ya Tuhan. Bapak, kami doakan juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati sehingga kiranya mereka boleh melihat bahwa hidup mereka terpelihara karena Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Setiap anak-anakmu yang sedang merindukan pasangan hidup bagi mereka, Tuhan berikanlah mereka jodoh mereka yang sepadan, yang seiman, yang terbaik. Dan itulah yang terbaik seturut dengan waktunya Tuhan berikan bagi setiap mereka. Bapak, kami juga doakan untuk setiap keluarga, untuk setiap ibu yang sedang menunggu untuk dengan iman dan pengharapan untuk keturunan dalam keluarga mereka. Bapak, kami percaya kehidupan adalah hak otoritas dari tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajak kami bersama dengan umat-Mu dalam setiap doa-doa kami bersama dengan ibu dan keluarga yang terus memohon di hadapan Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu Kau nyatakan sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan yang terbaik, yang tepat pada waktunya Tuhan. Dan kalaupun belum Tuhan mendengarkan setiap seruan doa-doa kami dan doa mereka, biarlah Tuhan berikan kami iman dan pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Bahkan yang sedang mengandung, Tuhan juga Engkau berkati. Baik ibu bahkan kandungannya Tuhan berkati. Ibu boleh menikmati masa kehamilannya dengan sukacita. Demikian kandungannya Tuhan berkati terus boleh bertumbuh. Dijauhkan dari setiap sakit, penyakit, kecelakaan, apapun Tuhan yang mengganggu dalam masa-masa kehamilannya. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan pemerintah kami, berkati dalam masa-masa politik yang sedang berjalan saat ini. Biarlah Tuhan berikan ketentraman, kenyamanan, keamanan bagi bangsa kami. Berkati pemerintah kami lewat TNI Polri yang terus menjaga keutuhan keamanan bangsa kami dari dalam maupun luar dari setiap gangguan-gangguan yang berupaya merusak keharmonisan ketentraman keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Iya Tuhan, demikian Tuhan, seluruh kehidupan umat-Mu yang telah menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan berbelas kasihlah untuk setiap doa-doa mereka yang Tuhan mendengarkan kepada Engkau.
Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan-seruan dari umat-Mu. Bapa, pada akhirnya kami bawa seluruh karya hidup kami di sepanjang minggu yang telah kami lalui melalui setiap karya hidup pekerjaan kami. Terimalah persembahan hidup kami Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan dan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kami siap menjalani minggu ini bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita terang bagi setiap jalan-jalan hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, melangkah dengan siapapun kami boleh bertemu, kami boleh menampilkan kemuliaan Kristus dan kehidupan yang berdampak dimanapun kami berada. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan, ini doa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyikan Kidung Kesan 324, bait yang pertama dan kedua. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki, karena itu kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara sekalian menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin. Aturlah terus langkah umat-Mu dan berilah pertolongan di setiap pencobaan, hingga kami pun masuk rumah-Mu. Silakan duduk untuk bersat teduh.